zaman gue dulu casting bolak-balik, gue sehari tuh 3 tempat. Sehari 3 tempat. Itu nyokap gue rajin banget sih. Maksudnya dia termasuk ibu-ibu yang rajin. Gue nggak tahu dia rajin, gue nggak tahu dia obses gitu, gue nggak tahu dia dimana sih anak kecil dari kecil banget terus punya orang yang mengagumi kita terus kayak apakah hidup aku akan menjadi seorang putri gitu kan? Iya nggak sih? Oh jadi lo daftar bareng teman? Iya, karena dia mengajak gue. Ini bocah nih gak ngebet banget. Kayak gue harus masuk, gue harus menari Fortune Cookie. Terus gue kayak lagu apa itu? Ternyata kenapa guru-guru gue mengizinkan gue adalah karena mereka pikir aku atlet. Hah? Atlet? Iya makanya gue pikir. Dia gak liat logonya apa gimana? Terus baru atlet JKT48. Atlet ngapain? Atlet menari bapak. Halo guys, selamat datang di Kasat Kusut. Back again dengan gue Zebi. Terus hari ini gue udah membawa teman gue yang sangat cantik dan elegan ini. Siapa lagi kalau bukan Aurel. Halo. Pasti yang nonton channel ini udah familiar lah ya sama Aurel, soalnya beberapa kali kan gue juga bawa ex-member gitu segenerasi gue. Nah ini salah satu bisa dibilang ex-member yang kita tuh baru nyambung pas grad malah. Iya. Baru nyambung kayak pas udah lulus terus kayak oh kita lumayan banyak kesamaan gitu. Jadi hari ini tuh pengen ngulik-ngulik seorang Aurel lagi gitu. Oke. Aurel itu sebenarnya bagaimana sih sebagai orang gitu, apalagi selama ini kan di showbiz ya, di dunia entertainment. Showbiz, ya pokoknya. Kayak kita tahu, maksudnya hal itu pasti gak mudah. Terus bisa dibilang di antara temen-temen gue lo kan lumayan salah satu yang paling lama gitu ada di dunia entertainment gitu ya. Dan sampai sekarang masih konsisten, dia masih kayak publish lagu dan juga masih senang menyanyi gitu. Bener. Nah Aurel, bagaimana rasanya dulu kan bisa dibilang kita kan dalam satu grup itu banyak banget ya cewek-cewek gitu. Bener. Terus lo udah biasa perform rame-ramean nih. Dan kita kalau misalnya orang nonton kita di konser mungkin gak biasa gitu kali ya. Langsung 48 orang gitu. Nah gimana emang rasanya? Karena orang mikirnya 48 gitu. Orang-orang mikirnya 48 member nih. Nah abis itu kan lo solo karir gitu ya bisa dibilangnya. Nah gimana tuh rasanya, perbedaan tuh gimana, kayak masih ada deg-degannya kah? Kayak misalnya lo harus perform kemana gitu. Terus apa malahan udah kebiasa perform rame-rame gitu? Kalau untuk perbedaannya ya, gue tuh ngerasanya karena dari awal gue berkarir di dunia entertain itu tuh sebenarnya kayak gue agak nggak pede untuk kayak show sendiri gitu. Apalagi untuk solo karir tuh gue nggak pernah kepikiran gitu sebenarnya. Cuma sepanjang perjalanan gue tuh ngerasa kayak kan orang-orang suka ngerasa bosen gitu kan sama apa yang dilakuin dia setiap hari gitu. Dan gue udah mulai ngerasa bosen dan kayak oh yaudah deh, apa emang jalan gue harus solo karir dulu gitu kan. Akhirnya gue nyoba tuh solo karir sampai detik ini dan gue ngerasain kayak lah solo karir gue pasti dari awal ngerasanya kayak gimana ya, gue bisa nggak ya ngebawa crowd, terus gue bisa nggak ya hafalin lirik. Kalau penyanyi kan benar-benar ngapalin lirik kan. Kalau dulu kan kita beda, cuman bagian-bagian aja gitu. Bagian-bagian aja gitu kan yang harus dihafalin. Kalau sekarang kan benar-benar kayak the whole song, gue benar-benar yang sampai harus hafal ke nada-nadanya apa segala macam. Itu gue sebenarnya otak gue agak nggak mampu guys, kurang mampu gitu. Cuma sepanjang perjalanan karir gue sekarang gue merasa kayak oh mungkin emang ini jalannya dulu gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Apalagi lo kan harus menghayati lagunya gitu ya. Bener. Dan lo sendiri gitu, gue bisa bayangin, gue udah gemeteran sih. Ya kalau nggak hafal kan lu bayangin aja gimana mau menghayati lagu kalau misalnya kita nggak hafal gitu kan. Makanya itu sih, itu sebenarnya kekurangan yang gue paksain ada di dalam karir gue. Oh lo nge-challenge diri lo gitu, keluar dari comfort zone gitu ya. Bener, karena gue nggak bisa sih menurut gue. Kayak gue tuh selalu ngerasa kalau udah mulai udah mulai kayak ngebosenin, gue nggak bisa di sini terus gitu. Jadi gue harus cari apa yang bisa men-challenge gue gitu. Tapi bagus juga ya berarti pemikiran lo gitu, maksudnya nggak pengen tapi gue stay. nggak punya pikiran, asal lo tahu. Gue nggak punya pikiran. Tapi
bagus dong kayak gitu, jadi gak takut ngapain. Sebenarnya nggak takut, cuma kayak sebenarnya ketakutan itu gue bungkus jadi gue nggak takut. Oh, tapi Sebenarnya gue tuh selalu look up ke lo karena gue kayak ngerasa lo tuh pede banget gitu loh. Tapi iya sih, siapa yang nggak pede kalau suaranya bagus? Sama Gak, sumpah gue ngerasa kayak boleh gak gue nggak usah show hari ini, boleh gak gue nggak serius usah ada pemikiran perform kayak ini. gitu. Padahal lo kan lama, maksudnya udah perform dari 2013. Itu 7 tahun ke 2020. Terus solo karir tuh harusnya udah terbiasa dong kayak perform panggung. Ternyata tetap ada demam panggung kayak gitu. Ada, dan harus ada. Kayak Kayak setiap orang yang berada di dunia panggung ya, dunia perpanggungan ini, gue rasa sih emang harus ada rasa, harus selalu ada rasa deg-degannya. Gitu. Karena kalau udah mulai nggak muncul nih rasa deg-degannya, kayak berarti itu udah menjadi aktivitas sehari-hari. Oh iya benar. Tapi emang beda sih rasanya kalau perform itu ada adrenalin gitu ya. Bener Terus banget. itu sih yang bikin happy banget gue rasa buat artis-artis gitu ya yang manggung. Kalau misalnya hafal lirik sih happy ya. Kalau gue enggak. Gue ngerasa kayak aduh otak gue ini sebenarnya setengah, seperempat gimana gitu kan. Tapi ternyata sekarang bisa. Ya, jadi mungkin otak lo bertumbuh gitu di tengah jalan. Mungkin ya. Terus kan gue ngeliat nih, maksudnya dari dulu kan gue tahu lo emang bertalenta gitu, ngedance bisa, nyanyi bagus, terus abis itu lo juga bisa acting, lo bisa musikal nih. Nah itu gue jadi bingung gitu, gila nih orang bisa semuanya. Nah pas lo keluar lo sempet bingung gitu gak? Gue mulai dari mana ya? Gue maksudnya solo karir dulu atau acting dulu, musikal dulu. Sebenarnya apa sih yang lo paling suka gitu? Kalau bingung pasti bingung, karena ya dari yang lo bilang kan gue gak fokus di dalam satu tujuan gue gitu. Jadi gue kemana-mana mencari-cari. Sebenarnya kayak orang ngelihat gue juga kayak gue masih nyari jati diri gitu kan. Cuma sebenarnya yang paling gue suka itu adalah acting di film gitu. Gue pengen banget one day gue jadi pemain film gitu. Maksudnya pemain film yang memang setiap ada project gue main film gitu. Terus gue kayak gimana ya caranya? Harus muter kemana dulu ya gitu. Akhirnya dari dalam kebingungan gue untuk memutar kemana dulu itu kayak oh ya bisa nih masuk kan, kayak acting bisa masuk ke musikal gitu. Jadi kan bisa banyak belajar juga gitu. Nah kalau misalnya gue kan belum pernah nih masuk ke dunia acting gitu-gitu ya. Gue yakin banyak yang kepo juga. Sebenarnya prosesnya tuh gimana sih kayak casting gitu-gitu, apalagi kan lo biasanya nyanyi nih, tiba-tiba lo suruh acting gitu. Nah itu gimana tuh prosesnya buat lo, kayak lumayan challenging kah? Lumayan sih, karena kan kalau misalnya berakting itu apalagi masuk ke karakter tertentu, itu kan udah banyak hal yang kayak banyak perjalanannya gitu, banyak effortnya, kayak harus kita kulik dulu. Misal gue jadi orang yang benar-benar pemarah atau apa gitu. Tapi kan walaupun di dunia nyata gue memang pemarah, meledak-ledak, tapi kayak itu bukan gue gitu, itu bukan Aurel. Misal namanya Ana atau siapa gitu. Oh ya itu bukan gue. Jadi gue harus mengkulik kayak siapakah dia, apakah bisa gue handle dengan mudah atau ternyata harus lebih banyak dikulik gitu. Itu tuh banyak sih perjalanannya. Dan kalau dari casting dan segala macam itu tuh lumayan lama. Soalnya gue denger cerita kayak misalnya sekelas NZ Story aja gitu ya. Itu kan dia cerita, ya dulu gue tuh casting kayak naik angkot gini-gini. Casting ratusan kali itu baru dapet offer. Jadi emang sesusah itu kali ya buat dapet posisi. Zaman gue dulu casting bolak-balik, gue sehari tuh 3 tempat. Sehari 3 tempat. Itu nyokap gue rajin banget sih. Maksudnya dia termasuk ibu-ibu yang rajin. Gue nggak tahu dia rajin, gue nggak tahu dia obses gitu, gue nggak tahu dia emang rajin aja sih. Tapi menurut gue ya, jadi kayak dia rajin banget nganterin gue setiap hari. Gue pulang sekolah nih, masih SD, pulang sekolah, jemput, nanti mama jemput, ya jemput, langsung pergi ke Jakarta. Deh hari ini ada casting ini. Gue di mobil gini aja. Apakah saya sanggup sebagai anak SD? Anak SD disuruh memikul beban seberat itu. Tapi ternyata setelah gue jalani kayak banyak casting itu tuh gue bisa sebulan, lu bayangin sehari 3 kali
Sekali 3 tempat kali 30 kali. Nah gimana itu kalinya? 90 per bulan. Ya itulah banyak deh ya kan, dalam satu bulan gak cuma 3-4 tempat gitu kan. Itu belum tentu ada yang nyangkut. Serius? Enggak, sebulan misalnya 90 tuh gak tentu nyangkut gitu. Belum tentu nyangkut. Ada lagi yang kayak gue casting udah nunggu nih lama-lama, terus nggak lama orangnya keluar. Ya udah taruh aja profilnya. Dalam hati gue berarti lu udah dapet orangnya. Kalau gue suruh taruh profil doang kayak ya lu udah dapet, ya udah naruh pulang. Gitu. Maksudnya kalau untuk casting banyak sih pengorbanannya, harus kenalan sama orang yang tahu info casting apa segala macam. Kalau dulu ya, kalau sekarang sih gue lumayan jarang kalau casting. Iya, soalnya kan jatuhnya lo juga udah masuk ke entertainment sendiri kan ya, jadi udah ada portofolio lah gitu. Mungkin, tapi lebih ke gue nggak punya channel aja sih, nggak punya link. Oh, oke. Berarti yang nonton video ini tolong Aurel dimasukin ya ke dalam film itu. Tapi despite lo udah ngelewatin semua proses ini kan, berarti kan panjang banget, lo tahu capek banget nih casting dan lain-lain, lo tetap passionate gitu buat kayak gue tetap mau acting gitu. Tetap, karena dari gue kecil mungkin karena emang masuk sanggar kali ya, jadi kayak gue melihat kayak oh gini prosesnya, karena gue orangnya lumayan suka berproses. Meskipun waktu berproses gue mengeluh ya, tapi gue lumayan suka berproses karena menurut gue sesuatu yang instan ya kurang baik juga gitu. Jadi kayak misalnya film gitu kan prosesnya lama ya, bisa 3-4 bulan gitu. Sampai dia rilis filmnya juga itu lama gitu. Tapi menurut gue itu yang bisa kita hargai gitu. Gila, gue agak aneh sih ngeliat lo kayak kayak wisdom gitu. Enggak, tapi jujur lo keren banget. Ternyata enggak kan. Ternyata gue begini guys. Itulah. Ya, tapi menurut gue maksudnya oke banget sih lo bisa kayak gitu. Plus menurut gue yang paling penting tuh kayak jam terbang tuh emang gak bohong deh. Karena gue tuh kaget banget sebenarnya waktu itu. Gue ngeliat lo di suatu film, judulnya itu Uni. Itu kan waktu itu lumayan gede ya, lumayan booming terus gue gila, gue bangga banget. Ternyata gue ada kenalan gue yang bisa main film gitu. Gue kayak oh itu temen gue. Serius, gue gak mau temen gue. Oh temen gue Aurel gitu. Keren. Lu nonton tapi kan? Tapi gue gak nonton full karena gue gak kuat. Gue gak kuat nontonnya. Jadi gue emang orang yang lebih suka nonton yang fun-fun gitu. Kalau enggak gue bisa ke bawah mood gitu loh. Bisa kayak ikut sedih gitu. Nah gue pengen tahu kayak proses lo buat kayak tadi kan dalamin karakter. Nah itu tuh dipisah sama Aurel diri sendiri. Dan kayak karakternya itu apa suka kebawa sehari-hari. Misalnya pas Uni lo jadi siapa sih? Gue lupa. Nisa. Nah pas jadi Nisa itu lo kebawa juga gak sih perasaannya sehari-hari gitu? Kebawa, karena Nisa ini lumayan mirip sama gue. Orangnya centil, terus cewek banget, terus suka ngobrol yang aneh-aneh gitu sama temen-temennya, kayak gue deh ini. Apa Nisa adalah gue gitu kan, apa gue adalah Nisa gitu. Terus kayak kata mentor acting gue bilang kayak gak bisa, kamu tuh gak bisa masukin karakter yang ada di film dengan kehidupan kamu yang sehari-hari. Oh itu tuh malah gak walaupun boleh. gue kebawa ya. Oh gitu. Karena gue pikir dia malahan gitu. yang bagus tuh kayak gitu. Mungkin beda-beda ya, cara orang berakting kan beda-beda. Cuma waktu itu tuh gue sempet dibilang kayak nanti kalau misalnya kamu kebawa, nanti kamu gak bisa bedain gitu, mana Nisa mana Aurel. Tapi kalau misalnya kamu terbawa dengan karakter kamu sendiri juga itu kurang bagus juga. Karena nantinya akan susah untuk keluar kembali ke Aurel lagi gitu. Karena banyak yang, karena kan proses syuting film tuh kan berbulan-bulan ya. Kadang kalau misalnya kita udah kenyamanan, misal gue jadi Nisa udah kenyamanan, pas nanti gue selesai ini, gue bener-bener kayak post pro-nya bener-bener kayak gini banget ya, gitu pasti kayak gitu. Karena mulai terbawa. Menarik sih, soalnya kan kalau lo jadi aktor atau aktris gitu ya, orang-orang kan cuma lihat end resultnya aja. Bener. Gitu. Terus kayak oh lo langsung kayak oh ini actingnya bagus, ini gimana gitu. Tapi prosesnya lama banget, terus kayak aktornya aja ternyata masih bisa ke bawah gitu. Bisa. Abis syuting film. Karena sebelum syuting film itu gue benar-benar kayak hampir 3 minggu kali, hampir 2 minggu lah. Gue tinggal di tempat yang emang benar-benar, kan itu bahasanya bahasa
bahasa daerah kan, bahasa Jawa Serang waktu itu. Gue harus tinggal di tempat orang itu, maksudnya orang-orang yang berbahasa Jawa Serang selama itu, karena gue harus tahu nih orang biasanya sehari-hari ngobrolnya kayak gimana sih gitu. Itu prosesnya tuh lumayan panjang. Itu yang gue suka. Oh, Ngerti itu gak sih? malahan yang lo suka. Iya, Oh. karena kayak gue bisa lihat nih. Oh, di project ini gue bisa lihat dia bahasanya kayak gini. Oh, ternyata kesehariannya kayak gini gitu. Itu sih gue suka prosesnya kayak gitu. Nah, dari semua proses yang tadi, kayak ada part favorit gak buat lo gitu pas kayak syuting kayak, atau enggak kayak momen terkesan buat lo gitu deh, ya pas part lo actingnya lo ngerasa oke banget gitu. Kalau untuk acting gue selalu merasa tidak pernah puas ya. Maksudnya karena kan kita nggak melihat secara langsung pas kita syuting terus kita lihat ke monitor gitu kan, enggak. Jadi kita cuma lihat ya pilihan sutradara aja gitu pas nanti dieditnya. Cuma kalau gue merasa puasnya, bukan merasa puas sih, merasa senang aja dengan itu tadi sih, banyak prosesnya itu gue seneng. Karena gue bisa belajar banyak hal baru. Itu yang gue suka. Iya sih, apalagi prosesnya lama banget ya. Jadi mungkin pas sudah selesai baru kayak gila, akhirnya selesai juga film Sebenarnya ini, ternyata iya. bisa juga nih publish film ini gitu. Terus kalau proses lo sendiri nih, kan nggak mungkin tiba-tiba lo langsung bisa acting atau gimana. Bener. Kan. Pas awal itu, tadi kan lo sempet inilah mention dikit sanggar gitu. Tapi selain sanggar, sebelum Yuni ini lo sempet main film juga gak sih? Ada satu film namanya Sang Penari judulnya. Itu gue masih kecil, masih kelas 6 SD. Berarti lo benar-benar udah casting dari muda banget. Dari gue kelas 4 deh kayaknya. Udah mulai casting-casting. Nah, waktu itu role lo tuh sebagai apa? Jadi ada pemeran utamanya cowok sama cewek. Gue jadi pemeran kecilnya si cewek ini, Prisiana Nasution waktu itu. Iya lagi, hidung lo mirip. Wah, Gue juga baru sadar. Tapi keren juga ya, maksudnya lo dari kelas 6 SD. Jatuhnya kan itu berarti bukan film yang indie-indie banget juga gitu. bener. Tapi kayak udah langsung dapet yang lumayan tinggi gitu. Jadi kita bisa tahu lah kayak kualitas Aurel ternyata dari dulu mungkin nyokapnya ngeliat gitu loh. Oh, ini nih ternyata anak gue talented di sini. Karena nyokap gue tahu gue nggak bisa di akademis. Dicari di mana nih potensinya, jangan sampai akademisnya jadi bikin malu-maluin gitu. Bukan malu-maluin sih sebenarnya, apa ya? Jadi bikin kekurangan yang menonjol gitu. Jadi dia lihat lah, dicari lah. Di mana ini anak gue suka? APK nyanyi, apa berakting, apa-apa. Jadi kayak ya udah dimasukin deh itu semua. Apa menjadi manusia biasa? Apa menjadi manusia biasa nggak bisa sebagainya. Gak bisa, karena Aurel punya star power ya. Bener. Itulah saya. Ya, terus kan gue kan tadi ngomongin kayak proses acting lo, proses pembuatan film. Terus gue pengen tahu sih kayak kalau proses jadi penyanyi gitu ya. Proses jadi penyanyi gitu. Pas awal, kalau misalnya castingnya idol group itu waktu itu emang pengen masuk idol group atau emang pengen nyoba aja casting gitu? Nih, gue kasih apa ya? Dari awal ya, dari kecil gue tuh bener-bener kayak gue belum sekolah nih. Gue nyanyi di rumah nenek gue, kayak nyanyi aja. Gue ingat banget gue suka banget sama lagu Twinkle Twinkle Little Star. Setiap hari gue nyanyi, nenek gue sampai puyeng kayak, bisa diem gak sih nih bocah? Gitu kan. Kok dia berisik gitu. Iya, kok aktif banget gitu. Dibilang lah ke nyokap bokap gue kayak, kayaknya anaknya suka nyanyi deh, coba deh di apa namanya, di lesin gitu, maksudnya biar diasah gitu bakatnya. Habis itu udahlah, selesai les, gue masih SMP, terus temen gue kayak ngomongin idol group itu, Ya. ngomongin lah, terus gue kayak apa tuh gitu kan, nggak tahu gue. Kan lo suka nyanyi, suka nari tuh katanya gitu, mau nggak ikutan, kata temen gue. Hah? Nggak ah, orang nggak tahu, ntar gue di sana haw gitu kan, kayak nggak apa-apa ikutan aja gitu, ayo yuk daftar bareng gitu. Ya udah deh gitu kan. Oh, jadi lo daftar bareng teman? Iya, karena dia mengajak gue. Ini bocah nih gak ngebet banget, kayak gue harus masuk.
gue harus menari fortune cookie. Terus gue kayak lagu apa itu? Gue bener-bener nggak tahu. Jadi kayak ya udah gue jalani aja. Ternyata nama gue muncul lah tuh di salah satu stasiun televisi ya kan waktu itu. Oh iya, kita pertama kali banget. Iya, diumuminnya iya pas finalis. Nama di TV kan. Iya. Terus gue kayak turun panggung ngecek handphone, marah-marah. Made, nunggu panggilnya Made. Made, kok lu sekarang kok lu masuk sih? Kok lu nggak bilang-bilang gue? Lah kan persyaratannya nggak boleh bilang-bilang. Gue juga nggak tahu kalau lu nggak masuk. Awalnya kayak gimana kan? Coba iya. Lagian kan kita juga masih muda ya waktu itu. Masih kecil say. Enggak, yang kocak gue juga daftar bareng sepupu gue. Dia nggak masuk kan? Jadi itulah makanya. Terus gak mungkin kita bilang kayak anak kecil takut gitu loh, kayak masa aku ngasih tau rahasia sih. Nanti kayak kalau orang tahu ntar gue malah nggak jadi di kick gue. Nggak jadi Jadi kayak udah gue nggak ngasih tahu. Pas sudah berjalan ya gitu deh. Terus pas masuk sesuai atau lo kaget gitu, gila gue tiba-tiba harus joget-joget. Enggak, karena gue udah menyiapkan diri gue untuk kayak ini menyanyi dan menari gitu. Oke. Sesuai dengan passion gue saat itu. Sampai saat ini sih sebenarnya. Cuma kayak namanya anak kecil kan, seneng gitu nari, nyanyi, ketemu teman banyak. Ternyata ada bonusnya gitu kan, kayak begini tuh. Berarti aku bekerja sejak dini. Iya. Akhirnya aku tidak menjadi beban keluarga. Akhirnya ibuku menemukan passionku ada di mana. Ternyata anakku ada talentnya. Ternyata dia nggak malu-malu gitu aja sih. Terus ada gak kayak momen yang lo masih inget sampai sekarang kayak ini yang bikin gue seneng dulu jadi seorang idol gitu. Aurel idol tuh seperti apa gitu loh. Yang gue seneng menjadi seorang idol. Dulu apa ya? Gue cuma senang ininya sih, ketemu dan berproses bersama teman-teman dari fans kan. Kayak dimana sih anak kecil dari kecil banget terus punya orang yang mengagumi kita, terus kayak apakah hidup aku akan menjadi seorang putri gitu kan? Iya nggak sih? Kayak gitu sih gue pikirannya. Itu yang bikin gue senang, kayak gue bisa ketemu banyak orang-orang nyapa gue padahal gue gak kenal gitu kan. Itu sih yang gue bikin senang. Ya, lucu banget sih, gue tuh selama ini nggak pernah bisa deskripsiin dengan bener gitu. Tapi itu bener banget yang lo bilang ya, kayak kan? Orang lo bayangin misalnya lo umur 13 tahun nih, terus orang-orang kayak bilang aku suka banget sama kamu atau apa gitu, kayak terus gue kayak aku siapa gitu. Siapa saya ya kan? Ternyata bisa juga kayak gini ya gitu. Iya, ternyata seorang anak Cibinong ini ada yang mengagumi. Gue kayak serius. Kadang kan waktu pertama kan kayak siapa nih yang ngefans gitu kan. Ternyata ada juga. Itu sih yang bikin kayak ternyata ada juga yang bisa mengagumi seorang gue gitu, seonggok manusia Aurel ini. Dan jadinya ada yang menghargai gitu performance lo, bikin lo pengen makin improve lagi ke depannya. Gitu. Tuh. Terus kalau misalnya fans nih ya, kita ngomongin fans. Karena dari gue sendiri pun, kan gue keluar lebih cepat daripada lo. Bener. Cuman even dari gue sekarang nyebutnya teman-teman gue sih, teman-teman gue yang dulu ngedukung gue itu tetap kontakan sama gue sampai sekarang. Kayak misalnya masih ketemu, kita bukber atau sekedar kayak kemarin ada yang beberapa yang bantuin gue nyalek juga. Meskipun mereka shock gitu ya, seorang Zebi kecil dulu. Zebi kecil. Iya, tiba-tiba nyalek gitu. Cuman itu yang menurut gue bikin keren lingkungan fans-fans dan mantan member atau member itu bisa tetap oke gitu loh koneksinya. Lo gimana pas sampai sekarang itu masih berlanjut gak pertemanan atau koneksinya? Pertemanan dan koneksinya masih berlanjut karena sampai kapanpun gue akan butuh mereka. Dan apa ya? Gue merasa kalau mereka akan butuh gue, tapi gue sampai kapanpun akan butuh mereka. Karena di bidang yang gue jalani ini, ya gue siapa nyet kalau bukan dia gitu. Kalau bukan sama mereka gitu. Itu sih. Jadi bukber kemarin masih jalan, masih kadang masih suka kontakan, apa kabar gitu. Ya gitu-gitu aja sih.
Dan kayak emang bond yang lo punya itu kan bukan sesuatu yang bisa diputusin gitu aja ya. Kayak Bener. udah lama banget berarti lo. Sekarang 2024. 2024 kurang 2013 berapa ya? Karena gue ikut disconnect juga nih. 11 tahun. Iya. Gila lo 11 tahun ngejaga hubungan. Itu keren loh, kayak dari lo kecil. Ya mungkin kan ada beberapa yang nggak di situ lagi Iya, atau iya. apa. Tapi ya nggak apa-apa. Di balik semua itu kayak ya gue tetap butuh lu semua. Apalagi sekarang kan bisa dibilang lo kan udah mulai fokus nih ke musik. Tadi kan acting juga. Nah kalau buat solo karir lo nih sebagai penyanyi sendiri. Tapi bukan dengan banyak teman-teman perform bareng ya. Oke. Tapi perform sendiri gitu. As me. Yes, as Nimade Made Aurelia. Nimade Aurelia ya. Made Aurelia. Iya. Nah itu apa yang bikin lo decide gue pengen ngeluarin single gitu. Gue pengen orang tahu kalau misalnya kisah hidup bisa lu masukin ke lagu dan bisa bikin orang lain terhibur juga. Contohnya? Ya, banyak sih. Maksudnya kalau lagu-lagu gitu, orang kan zaman sekarang juga bikin lagu dari zaman dulu juga sih. Iya. Bikin lagu, bikin sebuah karya itu dari kebanyakan dari reality hidupnya dia gitu. Nah kok reality kehidupan lo tuh Gue banyak, boleh kasih cuplikan gak kak? gue tuh sebenarnya dibalik seseorang yang gampang ketawa dan gampang marah ini, gue adalah orang yang benar-benar mellow sih. Apa-apa gue tangisin dulu ya. Kalau sekarang udah ya 2 tahun terakhir ini enggak sih. 2 sampai 3 tahun terakhir ini enggak. Cuma apa ya? Menurut gue kalau realita hidup gue ya banyak sedihnya gitu. Meskipun orang bilang ya lu nggak bersyukur gitu. Ya kan yang jalanin gue. Sedih-sedihnya gue yang makan gitu, yang gue yang telan gitu kan. Jadi kayak udah. Apalagi mungkin orang ngeliatnya kan lo di entertainment kayak glamour gitu, Iya. terus lo selalu bisa kemana-mana gitu. Tapi gue mikirnya sedih juga ya kan, misalnya lo sibuk, lo lagi sedih, tapi lo harus perform gitu. Sebenarnya itu bukan sesuatu kesedihan sih. Maksudnya suatu apa ya? Profesional yang harus dijalani. Kalau kayak gue lagi sedih tapi gue harus perform. Cuma kalau misalnya dari perjalanan hidup kan banyak ya, apa entar orang tua, entar tentang kehidupan gue merasa di apa segala macam kan banyak gitu. Jadi itu sih kadang yang membuat gue banyak berpikir gitu. Kalau lagu favorit lo nih, ataupun lagu yang baru lo keluarin gitu, apa sih judulnya gitu? Dan boleh dijelasin dikit gak? Gue tuh sekarang punya single tuh 3. Terakhir tuh Asmara. Ini tuh remake dari Aura Kasih. Jadi dulu dia sempat rilis lagu Asmara ini tahun 2016, 2015 lah. Sekarang gue remake lagi karena gue merasa kalau di kalangan permusikan sekarang itu tuh lagi jarang lagu-lagu centil. Iya lagi, padahal gue suka banget Centil Era. Iya kan, terus gue kayak ini cocok juga nih kalau gue keluarin gitu. Apa gue remake aja gitu. Kira remake lah lagu Asmara ini. Lu lihat kan fotonya menjadi buket bunga. Apakah itu saya? Boleh gak kak coba nyanyi sedikit? Boleh. Asmara, begitu panggilannya Asmara. Kadang suka, kadang duka asmara. Bisa membuat semua orang bergila-gila. Rasanya ingin jatuh cinta ya? Itulah masuk nih pendengar-pendengar yang kayak gini yang gue suka. Itu sebenarnya Iya. tujuannya. Memang suara lo itu sangat centil ya, cocok untuk lagu ini. Lebih Betul. kecempreng sih. Nah selain itu kan gue lihat nih lo juga ada lagu yang berjudul Senin. Padahal orang-orang kebanyakan tidak suka dengan Senin. Nah boleh tahu kenapa dinamakan itu dan prosesnya gimana tuh di belakangnya? Sebenarnya kalau lagu Senin ini karena waktu pertama kali gue masuk sebuah label yang gue masih under label itu sekarang, itu dia nawarin lagu lumayan banyak ya katalognya. Cuma ada satu yang benar-benar kayak apa ini aja nih gitu kan. Nah itu si Senin itu. Atau
Jadi lo udah listen ke beberapa lagu gitu, terus baru kayak oh ini kayak cocok nih jodoh gitu. Dari segi warna suara gua, terus dari segi cerita yang lagu itu ceritakan, gua lumayan oh kayaknya cocok nih gitu. Terus kayak ternyata bercerita tentang orang-orang yang benci sama Senin sebenarnya. Oh iya, make sense. Ya karena si lagu Senin ini tuh sebenarnya hadir untuk menghibur orang-orang yang benci sama Senin gitu. Karena kan nggak apa ya, nggak menutup kemungkinan siapapun benci Senin. Iya. Karena kayak abis Minggu, Sabtu, Minggu libur terus Senin. Yes, gue pun juga. Kenapa gue tetap harus kerja? Nah itu kan kayak udah Senin lagi gitu. Nah ini lagu Senin ini hadir untuk kamu. Kamu yang benci sama Senin karena kamu pasti ngerasa hari kamu kayak Senin terus gitu, Senin melulu. Itulah. Biar komunikasinya juga lebih baik, karena kan kalau orang yang membenci sesuatu gitu kayak hah? Apa ini? Komunikasi dengan pasangan juga kan jadi nggak baik gitu. Ya. Jadi aku hadir untuk menghiburmu. Nah tadi kan 2 tuh. Ya. Asmara, Senin. Satu lagi tadi apa? Senja. Oh Senja. Sambil ngopi nih dari Kak. Ya begitu. agak kayak melenceng dikit sih sama image gue gitu kan. Kenapa? Kayak tiba-tiba kok indie gitu kan. Iya. Tapi kok ya udah mungkin ke situ dulu jalannya. Itu kan single pertama gue. Lagi gitu. mellow. Iya kali ya. Jadi dan ini tuh sebenarnya fun fact-nya semua single yang gue rilis itu belum lagu gue. Lagu yang gue ciptakan belum. Jadi masih lagu orang lain dulu. Nah, kalau proses yang lagu lo ciptakan sendiri ini berarti kayak dari lirik ataupun producing, mixing itu dari lo juga. Gue sebenarnya cuma bisa ngasih lirik dan beberapa nada sih, beberapa aransemen. Tapi kalau untuk arrange satu buah lagu gitu, gue butuh. Iya sih, pusing juga. Iya makanya itu gue kayak not balok gitu gue gak ngerti. Main gitar, gini, wah mama gila gue nggak bisa makanya gue masuk label gitu. Nah kalau misalnya kasih cuplikan dong Kak. Boleh. Lagu yang kali ini mellow juga kah moodnya atau ceria centil seperti Asmara? Untuk Sun yang akan gue rilis masih nggak tahu sih kapan, cuma memang sedang diproses, tapi gue lebih pengen masuk ke centil era dulu sih. Happy Aurel era. Nah itu jadi jangan galau-galau ya, jangan galau terus. Yes, jangan lupa mendengarkan ya guys nanti lagunya Aurel saat keluar. Ya tapi masih nggak tahu kapan ya. Ditunggu aja. Tolong jangan disimpan lama-lama Kak. Maunya sih gitu. Kalau setiap hari boleh rilis lagu, aku setiap hari. Itu nggak tahu tuh orang dengerin gimana. Terus kalau buat lo sekarang gitu, itu sekarang lagi fokus apa sih? Atau lagi sibuk apa gitu? Kalau fokus, gue tetap fokus di dunia entertain, apapun itu. Karena sekarang kerjaan susah ya. Jadi kalau ada kerjaan masuk, gas. Gitu. Terus kalau lagi sibuk apa, gue lagi sibuk streaming sih. Lagi menjajaki dunia streaming, per live streamingan di YouTube. Kayak pengen coba aja gitu. Itu lo main game gitu? Atau apapun, chit-chat, main game, terus ya ngobrol sama temen juga bisa gitu. Berarti udah berapa lama kalau yang streaming ini? Kalau streaming baru mau sebulan kayaknya. Oh berarti baru banget ya? Baru banget. Emang sangat multi talenta ya kayaknya. Itulah. Selalu ada project baru gitu. Selalu ada gebrakan dari aku. Terus kalau misalnya nih kita coba kilas balik gitu kali ya Say. Proses lo gitu. Gue pengen tahu soalnya kan waktu itu gue ngundang Natse nih kesini. Natse sempat mention nih. Gue pengen klarifikasi ya di sini. Boleh. Karena dia mention di sini bilang, iya nggak tahu. Gue tuh ngikut Aurel aja daftar kuliah HI. Soalnya kata dia bisa keluar negeri gitu. Apakah benar itu saran dari Anda? Kita tahu Natse ya. Kita tahu otaknya Natse ya. Sama kamu juga tahu otak aku ya kan.
apakah bisa aku menjerumuskan seorang teman untuk masuk HI? Yang sebenarnya saya juga sekarang tidak lulus di HI gitu. Sebenarnya kalau kata-kata bisa keluar negeri mungkin terucap dari mulut gue karena kan ya kalau pekerjaan di dunia itu bisa aja gitu kan keluar negeri. Jadi kayak gak mungkin, tapi kalau gue bilang kayak bisa jalan-jalan ke luar negeri, lu siapa? Jalan-jalan, lu ngapain, lu kerja? Itu maksudnya mungkin. Tapi dia nangkapnya jalan-jalan di luar negeri. Karena kan dia secara dia traveling banget ya, say. Iya, dia tuh anaknya traveling banget. Jadi kayak dia kira tuh masuk HI bisa keluar negeri jalan-jalan. Lu jadi aja influencer. Bisa tuh jalan-jalan keluar negeri. FYI jurusan gue juga HI. Iya, dan gue juga dulu mikir yang sama. Nyokap gue juga ngomong, iya kalau kamu HI kan itu kamu banyak kesempatan buat keluar negeri. Iya, kalau kesempatan keluar negeri make sense. Iya, oke. Cuma kan di pikiran gue kayak, oh berarti bisa jalan-jalan gitu loh. Ternyata gue harus memikirkan konflik-konflik. Di balik semua itu, fun fact-nya gue nggak tahu HI itu apa. Hubungan. Iya, maksudnya gue nggak tahu isi yang bakal gue pelajarin itu apa. Oh, pas waktu itu. Pas waktu itu karena abang gue bilang kayak, ya udah masuk HI aja. Kalau itu kan udah ada teori-teorinya. Pala lu teori, pala gue pecah tuh. Nyari teori si ini si itu, ntar analisa apa, gak bisa gue. Makanya gue semester 8 gue cabut, gak mau, gak kuat. Akhirnya gue sekarang ilkom. Nggak, masalahnya tuh gue juga gak expect. Soalnya biasanya kan, maksudnya yang kayak di grup kita dulu itu biasanya sekolahnya tuh sama. Iya. Dan sekolah gue juga sama-sama Kamanda. Iya, di situ sama-sama Kamanda. Terus habis itu semua orang tuh entah komunikasi atau teater gitu kan. Terus tiba HI kayak wow. Apakah HI. lo ada aspirasi ingin menjadi politisi seperti gue sebelumnya? Apakah lo Bukan gue yang ngomong. apakah lo sempet terinspirasi gitu kayak gila, gue pengen nih kayak siapa, kayak Presiden Obama gitu. Enggak sih, gue lebih ke apa ya? Iseng aja waktu itu. Bukan iseng, karena abang gue setan. Abang gue bilang, karena kan waktu itu awalnya gue mau masuk ke psikologi. Jangan deh, nanti gila. Gue bilang, apa gue yang gila apa gimana ya kan? Malahan pas lo masuk jurusan gue yang gila kayaknya. Itu sih. Jadi kayak awalnya mau apa, jadi apa. Sekarang jadi apa? Jadi apa, prok gitu ya. Prok bener. Nah tapi kan pas lo kuliah itu Say, itu kan berarti lo sambil kayak banyak lah jadwal syuting gitu sebagai idol gitu ya. Itulah makanya saya gak lulus. Nah gimana tuh, apakah lo tidak stres mendapatkan teori realisme dan lain-lain diplomasi? Berhenti kata-kata itu tolong. Nah waktu itu lo cara atur jadwalnya gimana? Karena kan yang selalu ditanya nih sama orang, kok bisa ya anak-anak ini perform tapi tetap sekolah? Bagaimana caranya kak? Gitu. Cabut. Itu cara gue. Jadi dulu ini fun fact ya. Zaman-zaman gue SMA atau kuliah, karena gue merasa kayak aduh dunia gue tuh tentang ini aja nih. Terus gue harus sekolah juga. Tapi emang gue yang milih, gue mau reguler gitu, sekolah reguler, yang nggak mau apa namanya Swasta. homeschooling. Oh homeschooling ya. Jadi kayak gimana cara stres ini gitu kan. Jadi gue jam 8 jam 9 pagi tuh gue udah gak di sekolah. Fun fact gue juga. Tapi masalahnya gimana, emang waktu syuting kita kan pagi. Iya, jadi kayak Terus kan sore nih. balik lagi teater. Iya, makanya dari kayak ya kalau dari pagi ada waktu gue di sekolah, gue nggak ngapa-ngapain, nggak ada ulangan, gue cabut. Iya. Tapi itu bukan berarti tidak mementingkan pendidikan, guys. Tuh kan kok gue nggak bohong, serius. Tapi cintailah kesetresanmu agar kau bisa merasa kalau itu yang tidak baik jadi baik. Toh hasilnya aku dan Aural masih seperti orang normal ya. Masih normal sekarang gitu ya. Masih bisa dapat kerjaan. Ya dibalik semua itu semua orang pasti ada rasa pengen cabut, cuma nggak tahu aja caranya gimana.
Cuma kalau kita ada aja akalnya kayak, aduh Pak, saya udah ada janji nih Pak, gini. Oh ya udah, resign. Nggak Terus boleh. yang lucu dulu kan kita ada surat izin khusus ya, iya kan, dari perusahaan kita Iya. ada surat izin khusus. Ternyata kenapa guru-guru gue mengizinkan gue adalah karena mereka pikir aku atlet. Hah? Atlet? Iya makanya gue pikir. Dia nggak liat logonya apa gimana? Terus pas baru Atlet JKT48. Atlet ngapain? Atlet menari Bapak. iya dia pikir nari-nari di panggung itu atlet cuy. Ya olahraga sih, tapi kan nggak atlet juga ya. Iya jadi Keren sih. begitu Guru-guru. mereka tahu kayak oh ini artis gak boleh izin dong harusnya. Tapi gitu lah. untung menjadi atlet. Iya. Jadi seorang atlet. Gak bisa kebayang gue gak bisa kebayang. Terus buat lo sendiri nih, karena kan lo banyak banget nih talenta sepertinya. Ada nggak teman-teman gue yang kayak kerja di industri film nih pasti kan selalu ada, oh ini produser impian gue, atau ini aktor impian gue yang gue mau collab gitu. Nah lo tuh ada nggak kayak end goal lo tuh pengennya apa? Sebenarnya gue nggak apa ya, bukan yang seobjektif itu. Maksudnya pengen dengan siapa. Tapi gue lebih pengen kayak gue melalui banyak pengalaman yang gue nggak pernah dapet. Kalau untuk kayak tujuan gue ya, jadi gue pengen melalui semua pengalaman dan semua kesempatan yang gue nggak pernah dapet. Gue nggak punya yang kayak harus dengan produser ini, harus dengan sutradara ini, enggak. Tapi di samping semua itu kesempatan untuk gue dan pengalaman yang bisa gue ambil, gue mau. Oh jadi lo nggak ada yang kayak dream producer gitu nggak ya? Tapi kayak lebih pengen nyobain banyak hal aja gitu. Mungkin suatu saat gue akan punya dream sutradara atau siapalah. Cuma kalau untuk saat ini gue pengen semua pengalaman gue ambil gitu. Mungkin kayak kelihatannya kayak apa sih gitu. Tapi gue pengen punya pengalaman yang banyak. Gitu. Sama hal yang selalu gue kepoin sih. Lo pernah nggak ngerasa ngiri sama teman-teman lo yang kerja kantoran? Karena kan bisa bilang kalau kerja di entertainment itu kan kayak Gak tentu. jam syutingnya tiba-tiba bisa molor atau apa gitu, terus kayak jamnya kapan gitu. Lo sempat kepikiran nggak? Apa gue jadi? Gak ada. Tapi kalau pengen nyobain, pengen. Penasaran ya? Penasaran. Jadi orang yang kerja di kantoran tuh gimana sih gitu. Di samping semua cerita-ceritanya kayak ya udah lu 9 to 5 gitu. Iya. Lu pulang ya udah malam. Besok lu pagi kerja lagi gitu. Tapi kayak ya itu suatu hal yang lu melakukan itu sehari-hari kayak keseharian, udah menjadi keseharian, tapi lo tetap punya hal baru yang ada di kantor. Kayak misalnya bos tuh nyuruh kerjain apa segala macam, itu kan hal baru lagi. Iya. Tapi lu tetap berada di suatu circle keseharian. Gue pengen cobain. Ya mungkin suatu saat ya, saat Aurel sudah tidak menjadi penyanyi gitu ya. Terus kepo atau gimana. Semoga jangan. Tapi sebenarnya lebih pengennya tetap sesuai dengan passion gitu. Bener. Karena gue sebenarnya gak suka kerja under pressure. Yang kayak deadline tanggal 20 harus dikerjakan gitu, harus laporan. Saya maaf Bapak, saya mah gak sanggup. Saya pamit aja mau pulang. Saya mau nyanyi aja. Saya mau nyanyi aja. Yang kayak callingan jam 6, oke, jalan gitu. Kalau untuk laporan tanggal 20 jangan ya. Stop gitu. Oke, karena kan dari tadi nih kayaknya kita serius-serius mulu nih ngomongnya. Mungkin lo bisa, gue pengen tahu lo tuh ada hobi aneh ataupun ada sisi lain dari personality seorang Aurel gitu yang nggak banyak orang tahu. Kayak apa ya, kayak iya gue suka ngupil pakai jempol kaki gue gitu. Si anjing. Ngupil pakai jempol kaki enggak sih? Seorang bongil itu apa? Fun fact gitu, seorang bongil gitu. Yang orang nggak tahu, gue suka, lu tau gak sih kayak kelitik-kelitikin kuping tapi pakai rambut. Tapi kayak cuma gini aja. Kayak geli-geli gitu, tapi ya itu gue suka kayak gitu. Dan orang-orang bilang kayak kebiasaan lu, kebiasaan. Ya, tapi tangan gue tetap gini lagi. Gitu. Kalau gue sih juga suka sesuatu soal kuping, tapi enggak deh. Gue terlalu freak kalau saya gue sebut di sini. Jangan. Kayak gue tahu deh, gue pernah tahu ceritanya deh. Hah? Apa?
Enggak, ini ntar aja. Ayo nanti ya guys. Nanti kita kayak jadi freak gitu. Sorry. Oke, karena sepertinya kita sudah banyak curcol. Mungkin boleh Kak Aurel yang cantik non elegan ini memberikan pesan terakhir untuk para pendukung ataupun para orang-orang yang sedang sedih atau berjuang gitu ya Kak. Oke. Teruslah berjuang nak. Kalau dari aku ya maksudnya kayak jangan sampai kesedihanmu membuat kamu susah di kemudian hari. Jadi teruslah berjuang sampai apapun yang kamu lakukan sudah tidak dihargai. Asik. Gitu aja sih. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kak Gem. Paham. Oke, terima kasih guys. Terima kasih. See you di next episode.